Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan juga Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nur Apriani dari kelas B di Prodi Manajemen dengan NPM 101201060. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua partner saya, yaitu yang pertama dari Siruyati dengan NPM 101200047 dan Linda Yulianti dengan NPM 101200714. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai riset operasi yang berkaitan dengan bidang manufaktur. Di antaranya, video ini kami buat untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah kami, tim riset operasi, dengan dosen pengampu Bapak Aditya Ramadan, STMM. Baik teman-teman semua, di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian atau setidaknya mengulas sedikit pengertian mengenai riset operasi. Jadi sebelum kita membahas mengenai studi kasus, kita akan mengetahui dulu apakah riset operasi itu. Jadi riset operasi adalah sebuah aplikasi atau metode juga teknik dan peralatan ilmiah yang digunakan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam operasi perusahaan dengan tujuan menemukan pemecahan yang optimal. Nah, adapun juga tujuan riset operasi. Tujuan dari riset operasi itu adalah menerapkan pendekatan ilmiah guna memecahkan permasalahan atau persoalan yang memikirkan serta memecahkan atau menganalisis permasalahan. Nah, diantaranya dengan cara kita mengambil langkah-langkah dan strategi yang tepat serta target yang sesuai secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang telah kita tentukan, yakni tujuannya yaitu memuai atau mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita lanjut membahas mengenai masalah manfaat riset operasi. Di sini saya akan menyebutkan 4 poin manfaat riset operasi. Di antaranya itu yang pertama merupakan digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan, yang dimana kita mengambil keputusan dari berbagai sumber yang telah kita dapat atau yang tersedia. Yang kedua, merupakan alat untuk menetapkan arah tindakan terbaik atau optimum dari sebuah masalah, keputusan di bawah pembatasan sumber daya yang sangat terbatas. Yang ketiga, memberikan pembangunan dari beberapa sektor seperti teknik dan ilmu perhitungan, ilmu politik, matematik, ekonomi, teori probabilitas, dan statistik. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu memberikan kemudahan memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan, kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, manajemen, dan bidang lain yang berkaitan dengan perusahaan. Selanjutnya kita masuk mengenai studi kasus ya teman-teman. Sebelumnya kita akan mengambil tema yaitu riset operasi dalam yang berkaitan dengan perusahaan manufaktur. Sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa itu perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang mengolah barang mentah jadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang mempunyai nilai jual. Dengan demikian, semakin banyak permintaan atau demand, maka semakin banyak juga penawaran atau supply yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menuju ke contoh studi kasus di bidang manufaktur, yaitu di sini saya mengambil tema model pengambilan keputusan, penentuan harga produk furnitur, studi kasus pada PT Trivoli Kaya Karya. Baik teman-teman, di sini saya Linda Yulianti dengan NPM 101200714. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang PT Trivoli Kaya Karya. Itu merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang furnitur baik produk indoor maupun outdoor. Perusahaan tersebut beralamat di Jalan Arya Santika, kilometer 32, Desa Pasir Nangka 3 Raksa, Tangerang, Banten. Nah, PT Trivoli Kaya Karya tergolong perusahaan yang masih baru
yaitu sekitar 3 tahun dalam membuka usaha yang bergerak di bidang furnitur tersebut. Walaupun tergolong perusahaan yang masih baru, namun PT Trivoli Kaya Karya ini berkembang sangat pesat. Nah, hal ini terbukti bahwa hingga saat ini telah mampu menembus pasar ekspor hingga ke mancanegara. Nah, produk-produk yang dihasilkan ini telah merambah ke berbagai dunia seperti Jermani, Amerika, Spanyol, Ukraina, Australia, Jepang, Singapura, dan Malaysia. Model pengambilan keputusan penentuan harga produk Unilever dengan menggunakan metode AHP, yaitu proses hierarki analitik yang dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Satie dari Wharton School of Business pada tahun 1970-an untuk mengorganisir informasi dan pendapat ahli dalam memilih alternatif yang paling disukai. Nah, metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dalam menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya dengan menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hierarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif, yaitu tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Masalah-masalah yang dihadapi pada PT Trivoli. PT Trivoli ini yang beralamatkan di Jalan Arya Santika, kilometer 32, Desa Pasir Nangka, 3 Laksa, Tangerang, Banten. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam usaha pembuatan produk jadi berupa mebel atau furnitur. Jenis produknya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu indoor dan outdoor. Orientasi marketnya saat ini 70% penjualannya ke luar negeri dan 30% penjualannya ke dalam negeri. Dalam melaksanakan proses bisnisnya, PT Trivoli telah menggunakan fasilitas internet. Dalam hal ini, komunikasi lewat email masih menjadi pilihan pertama. Komunikasi dengan buyer sangat efektif menggunakan email, apalagi sekarang sudah didukung dengan hardware dan peralatan yang memadai serta digital kamera audio, video, dan lain sebagainya. Seiring dengan kemajuan PT Trivoli tersebut, ternyata masih ada beberapa masalah yang dianggap serius, sering lambatnya memberikan informasi terkait permintaan harga produk. Hal ini diakui bahwa seiring dengan kemajuan teknologi informasi, baik software maupun hardware ternyata berdampak juga terhadap proses bisnis Unilever, terutama berpengaruh dengan banyaknya desain-desain baru yang sangat unik dan kadang tidak masuk akal. Nah, PT Trivoli Karya difokuskan pada satu divisi, yaitu costing, yang bertanggung jawab menghitung dan mengeluarkan harga sesuai permintaan customer. Dengan banyaknya permintaan dan ditambah lagi dengan banyaknya model variasi desain baru, membuat divisi costing kalang kabut. Kesalahan dalam perhitungan harga penjualan sangat berdampak luas. Harga terlalu tinggi dapat menyebabkan kehilangan kesempatan keterima order, dan harga yang tidak kompetitif berdampak kepada kehilangan customer yang pindah ke kompetitor lain. Nah, di samping merusak citra perusahaan, langkah aplikasi penggunaan sistem perhitungan harga produk Unilever pada PT Trivoli Kaya Karya. Yang pertama, ada masuk program aplikasi awal untuk menjalankan aplikasi perhitungan harga furnitur, khususnya pada PT Trivoli Kaya Karya menggunakan software Visual Basic, dapat langsung memilih file dengan tipe nama VBP, Visual Basic Project. Nah, yang kedua ada input database bahan baku. Langkah kedua adalah memasukkan data-data bahan baku yang digunakan dalam perhitungan harga produk. Dalam memasukkan bahan baku mempunyai atribut yang menjadi dasar perhitungan, yaitu kode bahan baku dan nama bahan baku. Nah, yang ketiga ada menentukan range volume. Dalam aplikasi perancangan perhitungan harga produk yang dirancang secara cepat, salah satu penentu yang mewakili dimension adalah range volume. Dan range volume sudah dirancang menjadi 9 ranking, di mana sudah mencakup sebagian besar ukuran produk Unilever di pasaran. Nah, yang keempat ada data produk. Data produk yang akan dihitung dan nantinya akan tersimpan dalam database meliputi kode produk, nama produk, spesifikasi, dan penentuan jenis bahan baku.
Langkah selanjutnya yaitu ada penentuan harga atau upah pekerja. Dalam pembuatan produk di PT Trifoli, rata-rata upah pekerja menggunakan perhitungan upah borong persatuan produk. Nah, penentuan upah-upah tersebut sudah disederhanakan yang hanya meliputi dari upah bahan baku, upah produksi, dan upah finishing. Nah, langkah selanjutnya yaitu perhitungan produk setelah data-data lengkap diinput dalam sistem sejenis bahan baku, jenis produk, range volume, dan upah serta margin dan faktor X. Langkah selanjutnya adalah otomatisasi kalkulasi produk. Nah, langkah selanjutnya itu ada laporan. Output dari sistem aplikasi perhitungan harga produk ini adalah laporan yang sangat dibutuhkan oleh decision maker di PT Trifoli Kaya Karya, khususnya dalam pengambilan keputusan penentuan harga produk yang didukung dengan data-data yang akurat, sehingga pengambilan keputusan yang dapat dilakukan dengan cepat. Nah, langkah terakhir yaitu ada keluar dari program aplikasi. Untuk keluar dari program aplikasi dapat menggunakan toolbar close atau exit. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.